untuk yang kanan ini posisi salah dan kemudian yang kiri ini benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Masawati dari AKM 1 dengan NIM 14235433. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas terkait dengan laktasi dan juga ASI eksklusif. Apa sih ASI itu? ASI itu merupakan cairan putih yang dihasilkan oleh kelenjar payudara wanita melalui proses laktasi. Kemudian ASI itu ada 3 bentuknya, yaitu yang pertama yaitu kolostrum. Kolostrum itu ketika muncul hari keempat sampai dengan ke-7 dengan kapasitas 150 sampai dengan 300 ml per jam. Kemudian yang kedua yaitu transisi. Transisi itu ketika hari ke-8 sampai 20, yang mana kadar lemak itu lebih tinggi daripada protein. Sedangkan yang terakhir yaitu terkait dengan ASI matang. ASI matang ini muncul ketika hari setelah 21 hari, yang mana kapasitasnya itu 300 sampai 850. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ASI itu, yang pertama yaitu makanan, yang kedua yaitu penggunaan alat kontrasepsi, anatomis payudara, dan juga masih banyak lagi. Nah, ketika bayi itu berusia 1 atau kurang dari 6 bulan itu memiliki kapasitas 750. Sedangkan untuk kapasitas bayi setelah 6 bulan atau 1 sampai dengan 12 bulan itu kira-kira 8 sampai 12 kali setiap harinya itu. Kemudian untuk ketika pengamatan seberapa sih benar itu ketika menyusui itu, ketika bayi merasa nyaman dan juga mulut bayi terbuka lebar. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran proses menyusui atau keberhasilannya, yang pertama itu ada faktor internal. Faktor internal ini dari si ibunya ketika pendidikan, pengalaman, dan juga kondisi ibu. Sedangkan untuk yang eksternal itu dari luar seperti sosial, ekonomi, budaya, dan juga pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk seberapa persen sih faktor-faktornya itu, yang pertama yaitu faktor ibu-ibu itu 39,7%, sedangkan untuk bayinya itu 36,7%. Kemudian untuk teknik menyusuinya itu 22,1%, dan juga ketika anatomis payudaranya itu 1,5%. Nah, untuk posisinya untuk menyusui itu ada yang berdiri, rebahan, kemudian digendong atau mengepit, kemudian masih banyak lagi teknik-teknik yang dapat kita ambil. Nah, untuk contohnya sendiri, yang pertama ini posisi yang benar ketika menyusui, aerola atau puting susunya itu sedikit masuk. Kemudian ini yang peletakan salah. Kemudian ini bagian dari payudara. Selain yang sudah saya paparkan tadi, mari kita kenali terkait dengan bagian-bagian payudara nih. Yang pertama yaitu dinding toraks. Dinding toraks ini merupakan kerangka tulang yang disatukan oleh 12 vertebra toraks di bagian posterior belakang, sehingga menimbulkan tulang rusuk yang mengelilingi rongga toraks, baik itu lateral samping dan juga anterior depan. Nah, sedangkan yang kedua yaitu otot dada. Otot dada ini terdiri dari 4 bagian, yaitu pectoralis major, minor, serratus anterior, sublaris, yang mana memberi tenaga tambahan untuk bagian atas tubuh seperti bahu, lengan, dan juga tangan. Kemudian ada lobus, habis itu ada puting susu, dan juga areola. Areola ini bagian gelap yang hitam itu, yang mana terdapat kelenjar, dan kelenjar itu berfungsi sebagai pelumah sehingga melindungi payudara dan juga pada saat ada gesekan sehingga tidak ada lecet. Kemudian ada saluran susu, habis itu jaringan adiposa atau lemak tubuh. Ini menyimpan asam dan juga isolasi serta bantalan tubuh. Sedangkan yang terakhir itu kulit. Yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan ini penuh kemanfaatan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.